Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Asyik Coding. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan tutorial apotik, pembuatan aplikasi apotik berbasis web dengan Laravel 8. Oke, dengan untuk video ini saya akan membagi root ini berdasarkan dengan role-nya yang digunakannya. Jika admin hanya bisa mengolah beberapa root ini misalkan, dan user hanya mengolah beberapa, bukan user, kasir hanya mengolah beberapa root ini. Kita lihat di sini kita sudah membuat middleware-nya owner semua ini ya. Kita sudah ambil dari semua sudah menjadi owner dari supplier sampai top nama kita pakai untuk owner. Coba kita tes terlebih dahulu teman-teman. Kita login aja sebagai kasir. Kasir di sini saya sudah mempunyai user kasir. Nah, ini ya. Oke, ini sebagai kasir. Gudang pakai gudang. Oke, sekarang kita pertama akan kasir dulu. Sampai saja emailnya. Dari sini kita coba kasir 123. Oke, di sini ada stok obat dan transaksi penjualan. Sekarang coba kita arahkan terlebih dahulu ya teman-teman. Rootnya ini ke link ini ke rootnya ke stok obat. Stok obat indeks di sini ada di. Oke, kita ambil ini ya, root stok indeks. Kita buka app. Oke, kita cek di sini role-nya yang role kasir. Ini kita perlukan lagi ya. Role kasir, gudang kasir. Oke, di sini stok kuat indeks dan transaksi penjualan kita ambil dari root. Transaksi penjualan ini kita ambil dari ini ya, penjualan indeks. Oke, ini dari ini penjualan indeks. Oh, nggak pakai S ya. Oke, sekarang kita coba kita refresh saja. It's function rule. Sorry, ini bukan rule tapi kita lihat di sini pada link kita, lihat di bagian bawah sudah linknya sudah terkoneksi ke stock index. Coba kita klik stock index, maka di sini ada forbidden karena di sini di webnya kita sudah men-setnya middleware-nya sebagai owner. Oke, sekarang kita buat satu lagi, root group, langsung root middleware. Kita copy saja ini ya, kita buat untuk kasir punya. Oke, role kasir. Oke, sekarang perbedaannya seperti ini ya. Kita copy saja. Mana di stok. Kita cut atau kita copy, kita pindah ke sini. Oke, sekarang kita lihat ya isi teman-teman. Kita refresh, kita refresh. Stok obat masih tidak bisa ya karena ini masih di stok indeks masih terdapat dua root, yaitu root ini ada di sini juga ada. Jadi caranya kita lihat di dokumen Laratasnya teman-teman. Laratas, kita lihat di middleware-nya. Oke, di sini kita bisa jika mendapat ada dua role yang bisa mengakses satu root
satu link, kita bisa menggunakan tanda pagar seperti ini ya teman-teman. Jadi kita saja seperti ini, role admin kasir, kita kasih seperti ini, tambahkan owner. Jadi ada satu root yang bisa digunakan oleh owner dan kasir. Coba kita cek di sini, di stoknya kasir owner punya, kita matikan. Oke, kita balik lagi, kita refresh saja, kita cek stok obat, dan sudah ada data obatnya. Oke teman-teman, kita balik ke sini lagi. Sekarang kita transaksi teman-teman ya. Transaksi ini bisa digunakan oleh owner dan kasir. Kita ke penjualan. Nah, ke penjualan ini untuk data tabelnya penjualan, kita bisa copy ini saja. Yang awalnya ini tidak bisa ya. Oke, tidak bisa, forbidden. Jualan, cetak nota, semua ini, hapus order ini nggak bisa digunakan oleh kasir. Yang digunakan hanya ini saja teman-teman ya. Jadi kita cut ini saja. Untuk hapus ini, kasir tidak bisa menjalankan fungsinya, jadi kita langsung saja seperti ini. Oke, save transaksi penjualan. Oke, bisa berjalan dengan baik. Oh, ini hapusnya untuk menghapus ini ya teman-teman ya, bukan menghapus data transaksi. Jadi kita izinkan saja, rule-nya. Oke, jadi ini untuk penjualan data kontrol, index store, created, data tabel, hitung. Oke, nggak bisa ya, karena ini kalau nggak ada fungsi-fungsi hitung semuanya, transaksinya nggak bisa menghasilkan nilai ya. Oke, untuk kasir seperti ini. Coba kita keluar dulu, kita ke admin, ke owner. Coba kita masuk ke stok obat, masih berjalan dengan baik. Ke transaksi juga masih berjalan dengan baik ya, cuma di sini tidak ada ini di dashboardnya karena ini hanya untuk admin. Yang untuk lainnya kita tidak memasangnya. Ke tamu, coba Umar, untuk kasir. Oke, baik, so, kita edit ini sebenarnya kita nggak bisa ya. Jadi untuk fungsi edit kita alihkan, stoknya nggak bisa digunakan atau dipakai oleh edit hapus ini, nggak, untuk kasir nggak bisa. Jadi kan saja kita ke controller untuk menghilangkan fungsi edit pada button edit pada stock index ya. Nah, controller, langsung saja ke sini teman-teman. Di sini ada button ya. Oke, seperti ini. Jika di sini kita add kolom, kita buat kondisi if jika usernya yang login mempunyai role atau hash role ya, hash role owner atau kasir, maka kita akan memberikan buttonnya satu saja. Ini untuk edit ya. Jika owner, kita kasih semua. Oke, seperti ini. Coba kita lihat, kita refresh, maka hasilnya dengan harapannya maka bisa mengedit. Jika tidak bisa mengedit, maka atau tidak ada edit, maka kita kasih saja kosong seperti ini. Kita simpan, maka yang kita lihat adalah kosong ya. Nah, sekarang untuk menghilangkan tombol aktif seperti ini, kita perlukan satu kondisi juga. Ini balik ke sini, pada header aksi kita menggunakan kondisi juga, tapi kita gunakan hidden pada kasir.
Oke, kita gunakan paratrace yaitu seperti ini, rule atau end rule, tapi di sini kita menggunakan if maka nggak bisa, maka kita akan gunakan cara seperti ini teman-teman. Ini tetap aksi ya, hanya kita di sini aja jika hidden, jika apa kasir maka dia hidden. Oke, kita langsung saja lihat di sini di blade-nya teman-teman, di blade template kita akan gunakan seperti ini, paratrace rule ya. Oke teman-teman, kita balik di sini, jika adalah kasir kita hidden, jika owner maka tidak hidden, seperti ini namanya. Oke, coba balik, aksi masih ada dari reference kasir ya, jika laras hidden, ini kurang ini ya, ini. Oke, jadi dia tersembunyi. Sekarang kita cek di admin kita. Kita cek di top part, maka semua sudah ada ya, seperti itu. Jadi secara singkatnya penggunaannya, pengaturan seperti ini. Untuk aksesorinya seperti ini, kita gunakan role kasih untuk mengakses mana yang bisa diolah, digunakan keduanya, cetak, hapus, penjualan. Store-nya sudah masuk di sini ya, jadi bisa menyimpan. Oke, sekarang kita buat gudang, angkanya sama, kita copy saja. Oke, kita tinggalkan di sini role gudang, ini kita hapus karena jika role gudang bisa melakukan pencetakan, maka biarkan, maksudnya jika gudang bisa melakukan transaksi penjualan, ini biarkan saja nggak apa-apa, atau ditambahkan di sini gudang, berarti gudang bisa melakukan atau penjualan ya. Jadi ini nggak perlu, ini yang bisa, ini hanya gudang dan owner saja, untuk kasir tidak bisa. Yaitu di sini saya akan tentukan yaitu untuk stok obat, untuk mengolah stok dan menentukan nama obat, ini bisa digunakan oleh gudang ya, dan owner. Pembelian ini kita serahkan ke admin saja, pembayaran ini khusus admin. Untuk laporan pembayaran atau beli ini admin. Nama kita kasih kewenangan gudang untuk mengolahnya juga ya, untuk nama gudang. Langsung saja seperti ini guys, untuk harga jual. Oke, jadi admin secara mutlak yang hanya di kolom admin adalah menentukan pihak ketiga supplier, melakukan pembelian, belanja barang, dan mengolah atau melihat laporan pembelian atau penjualan. Oke, sekarang kita dibalik ke sini, kita tentukan masing-masing ini ke app nya teman-teman. Stok obat ini kita masuk ke row sini, gudang yaitu katalog obat. Kita ambil di sini obat di indeks, kita copy saja ini ke masing-masing URL. Obat, literalnya obat ya, saya stok indeks sama nama barang, yaitu sini nama barang, selebnya nama indeks ya. Oke, sampai di sini sudah sesuai. Kita cek, kita balik ke gudang, kita lihat user gudangnya, kita copy
paste di sini, kita masukkan password gudang 123. Oke, masuk, kita lihat link di bawah, obat indeks, stok indeks, dan nama indeks. Oke, kita buka. Oke, sudah bisa. Untuk ini yang mengelola edit dan hapus, untuk ini bisa ya, katalognya. Untuk stok ini masih ada target. Oh, ini masih ada kesalahan, jadi di sini kita salah di webnya ini ya, kita salah, harusnya ini pakai spasi seperti ini. Oh sorry, ini nggak pakai ini. Oke, refresh. Oke, berjalan ya. Untuk katalog obat bagian gudang bisa mengedit, terserah kalian tentukan untuk bisa mengedit atau menghapus. Kalau untuk menghilangkan hapus, kalian bisa langsung saja gunakan cara seperti tadi ya. Di sini stok obat, di stok controller kita bisa tambahkan di sini, tambahkan else if, yaitu kita copy ini teman-teman. Jika gudang, maka kita hanya tampilkan else, kita hanya tampilkan untuk edit saja, hapusnya nggak boleh. Ini kita copy, kita harus sini, else if out, sorry ini kurang tanda ini. Oke, baik, kita cek lagi. Oke, maka edit yang tampilkan. Untuk membedakannya, untuk yang gudang warnanya merah atau hijau, kita tinggal ganti warnanya saja di masing-masing. Cari di sini sukses. Oke, berarti untuk yang hijau ini bagian gudang, jika yang warna kuning dan merah adalah bagian. Oke, untuk nama tampilan seperti ini, bebas ya, nggak apa-apa. Katalog. Oke, sama. Oke, jadi seperti ini teman-teman. Nanti kalau dirasa kurang atau kalian perlu merubah ini untuk diolah untuk apa, kalian bisa lakukan cara seperti yang tadi. Untuk berubah warna juga seperti yang tadi, jika berubah warna tombol bisa dilakukan pada controller. Jika berubah warna tampilan ini, kalian bisa gunakan di webnya. Itu kita akan pakai stok ya, obat ini. Jika bagian gudang kita kasih warna hijau, kita bisa gunakan stok ini ya, kita naikkan, kita cari kartnya, leadernya teman-teman ya. Oke, di sini if gunakan seperti tadi, larata ini juga bisa, atau gunakan out user has role, yaitu gudang. Maka kita copy ini, yang ini ke sini, kita masukkan di sini, copy, kita ganti warnanya, warning menjadi sukses. Nah, seperti ini. Oke, baik, kita coba refresh saja. Oke, jadi ini untuk bagian gudang. Jika menambahkan bagian kasir juga, kalian bisa menggunakan else if ya, sama caranya. Baik, coba kita lakukan transaksi, percobaan transaksi untuk nama. Kita pilih bebas saja, misalkan pilih stoknya 99, kita pilih 90 karena dimakan tikus 9 buah tikus bin saja. Kita simpan, maka data berhasil diubah. Kita kembali ke stok, lihat amoxilin, maka telah diopname oleh Fahira ya, bagian gudang.
dengan alasan dimakan tikus. Oke, jadi sudah berhasil. Coba kita ke toko obat, kita edit saja ya, karena tambah juga otomatis bisa. Projection ini untuk digunakan untuk restock, jadi kita bilang kita makan 4 buah, tetap semuanya simpan. Oke, berhasil ya, jadi 80. Oke, sudah benar. Oke teman-teman, jadi seperti itu untuk video kali ini. Jadi bisa dibilang untuk tutorial pembuatan aplikasi supporting sudah hampir selesai, hanya tinggal beberapa proses saja, yaitu kelola data user untuk admin gudang, untuk admin atau gudang admin dan user dan kasir bisa diolah di halaman owner. Kita bisa mencoba mengganti shift atau mengganti shift ya, mengganti role-nya, ini jadi gudang, jadi admin, dan menampilkan datanya di sini di masing-masing ini card ini, dan menambahkan atau ditambahkan 1 buah saja untuk grafik ya, untuk lihat transaksinya saja. Oke, semoga bisa membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.